Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Isti dimanapun berada. Salam sehat yang sukses untuk kita semua. Kembali lagi di channel Isti. Pada kesempatan kali ini akan membahas cara budidaya buncis yang baik dan benar. Kacang buncis atau buncis merupakan tanaman sayuran buah semusim yang termasuk dalam kelompok polong-polongan atau legumirosa. Buncis atau kacang buncis dalam bahasa Latin disebut Phaceolus vulgaris. Tanaman ini dimanfaatkan sebagai bahan sayuran mulai dari buah, biji, dan daunnya. Di Indonesia terdapat dua tipe tanaman buncis, yaitu tipe merambat dan tipe tegak. Tanaman buncis tegak memiliki batang pendek dan tidak memerlukan lonjaran. Buncis tegak berukuran tinggi 60-70 cm. Sedangkan tipe buncis merambat tingginya bisa mencapai 3 meter dan diharuskan menggunakan lonjaran. Tanaman ini banyak terdapat di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Tanaman buncis ini biasanya cocok pada dataran tinggi dan termasuk tanaman dengan tingkat adaptasi yang baik terhadap lingkungan dan iklim. Nah, yang perlu dipersiapkan dalam menanam buncis yang pertama adalah syarat tumbuh. Tanaman buncis secara umum bisa tumbuh di semua dataran, baik rendah ataupun tinggi, sesuai dengan jenis varietasnya. Sedangkan untuk tanah syaratnya hanya memiliki unsur hara, baik itu tanah lempung, berpasir, tanah liat, dan lainnya. Tanaman ini membutuhkan sinar matahari secara penuh. Untuk suhu optimalnya, tanaman ini yaitu 20-25 derajat Celcius. Kacang buncis bisa ditanam pada musim hujan dan kemarau, memerlukan pengairan yang cukup namun tidak terlalu becek. Yang kedua, persiapan lahan tanam. Bersihkan lahan Sobat Isti dari rumput dan gulma. Kemudian tanah digemburkan dengan cara dicangkul atau dibaca. Buatlah bedengan dengan lebar 80-100 cm, tinggi bedengan 10-30 cm. Sedangkan untuk jarak antar bedengan antara 50-60 cm. Jika tanah memiliki pH rendah di bawah 5, taburkan kapur pertanian atau dolomit. Dan jika ingin meminimalisir tumbuhnya gulma atau rumput dan mengontrol kelembapan tanah, Sobat Isti dapat memasang plastik mulsa. Yang ketiga, pemberian pupuk dasar. Berikanlah pupuk dasar pada bedengan sebelum ditanami. Adapun pemberian pupuk dasar adalah menggunakan pupuk kandang. Untuk komposisi pupuk kandang yakni 15-25 karung pupuk kandang kering atau 1000 lubang tanam. Jika diperlukan, Sobat Isti juga bisa menggunakan pupuk anorganik, yaitu 20 kg TSP, 10 kg KCl, dan 10 kg ZA atau 1000 lubang tanam. Jika bedengan ditutup menggunakan mulsa, siramlah tanah bedengan dengan air baru kemudian ditutup mulsa. Setelah itu biarkan bedengan 10-15 hari sebelum ditanami. Selanjutnya, persiapan benih. Perolehan benih buncis bisa diperoleh dari benih tanaman sendiri dan membeli bibit di toko pertanian. Jika diambil dari tanaman buncis sendiri, pilihlah benih yang sehat dan kualitas baik. Biarkan buah buncis tua dan mengering. Setelah itu, petik bakal benih tersebut. Jika belum benar-benar kering, jemurlah terlebih dahulu. Tahap selanjutnya, kupas dan pilih biji yang besar dan sehat. Adapun cara yang kedua, Sobat Isti bisa membeli bibit hibrida di toko pertanian terdekat. Pilihlah benih dengan merek lencak jika ingin tipe tegak, dan pilihlah lebat 3, perkasa, inti 2, dan utama jika ingin tipe merambat. Yang kelima, cara menanam. Tahap ini, Sobat Isti bisa memulai dengan merendam benih dengan insektisida Meltindo.
Tahap ini dilakukan jika dirasa benih rentan serangga dari hewan pemakan dalam tanah. Selanjutnya, tanamlah benih pada lahan dengan cara ditugal, dan setiap lubang diisi 2 butir dengan kedalaman lubang sekitar 2 cm, lalu tutup dengan tanah lagi. Tanamlah benih-benih tersebut pada sore hari, dibuat 2 baris pada setiap bedengan, lalu siram dengan air secukupnya. Sedangkan cara tanamnya 50 x 60 cm. Benih-benih tersebut biasanya akan tumbuh pada hari ke-3 sampai 5 setelah tanam. Yang keenam, pemasangan ajir. Siapkanlah ajir dengan panjang 200 cm yang terbuat dari bilah bambu, dan tancapkanlah bilah-bilah tersebut di sebelah lubang tugal pada hari ke-5 setelah tanam. Pasanglah tali plastik di ujung atas lenjaran yang diikatkan antar lenjaran tersebut. Metode ini berlaku jika sahabat isti menanam buncis tipe merambat. Tahap ke-7, pemeliharaan dan perawatan. Tahap ini, sahabat isti mengecek tanaman yang tidak sehat pada hari ke-10, lalu lakukan penyulaman. Untuk perawatan selanjutnya yaitu penyiraman rutin pagi atau sore hari. Jika ditanam pada musim hujan, maka proses penyiraman dihentikan. Selanjutnya adalah penyiangan, yaitu membersihkan gulma dan rumput yang tumbuh di sekitar tanaman. Tahap selanjutnya yaitu pemupukan nutrisi pada tanaman buncis. Untuk itu, lakukan pemupukan susulan dengan pupukan diang atau pupuk anorganik. Pupuk anorganik yang digunakan yakni NPK 16, TSP, KCl, dan ZA. Pemupukan susulan yang pertama dilakukan ketika usia tanam 2-3 minggu. Yang ke-9, penanggulangan hewan dan jamur. Tahap ini penting agar tanaman tetap sehat dan baik. Hewan yang sering muncul yaitu ulat geraya, ulat daun, ulat buah, ulat bunga, kumbang daun, lalat kacang, dan lalat buah. Pencegahannya dengan menyemprotkan insektisida sesuai aturan pakai. Sedang jamur yang sering muncul yakni embun tepung, mosaik, layu sarium, dan lain-lain. Pengendaliannya dengan menyemprotkan fungisida sesuai aturan pakai. Yang terakhir, tahap panen. Pada usia 25-30 hari setelah tanam, buncis sudah mulai berbunga. Buncis bisa dipanen pada usia 45-50 hari setelah tanam. Pilihlah buah yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Pemanen buncis bisa dilakukan setiap 2 hari sekali dan bisa setiap hari jika budidaya dilakukan dalam skala besar. Dalam satu musim tanaman buncis bisa dipanen 20-25 kali panen. Nah, demikianlah pembahasan cara budidaya buncis pada kali ini. Semoga sahabat isti dapat mengambil manfaatnya. Ada sedikit kata, pertanian tidak hanya memberikan kekayaan bagi suatu bangsa, tetapi satu-satunya kekayaan yang dapat dia sebut miliknya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.